Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Jumpa lagi dalam Suara Gembala di awal tahun 2023 ini. Saudaraku, sebagaimana beberapa di antara Anda sudah ketahui bahwa kami ada tur rohani, ya, ada wisata rohani ke Tanah Suci, ke Holy Land pada tanggal 18 sampai 28 Desember yang lalu. Dan kebetulan tour guide yang ini memimpin kami, tour guide dari orang Israel yang memimpin kami adalah seorang Kristen Yahudi yang sangat menekuni akan eskatologi atau perkara-perkara akhir zaman. Jadi dia benar-benar pakar di sana. Jadi segala apa yang disampaikan oleh tour guide kami yang namanya Ramzi Lasar ini, itu semuanya selalu dikaitkan dengan end time atau akhir zaman. Nah saudara, ketika kami tiba di Yerusalem, kami ingat, saudara, saya ingat akan firman Tuhan bagaimana Yerusalem pada tahun 70 pernah dikepung dan kemudian Bait Allah dihancurkan sampai rata dengan tanah, dan penduduk Yerusalem pada waktu itu tewas oleh mata pedang. Itu merupakan penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 21 ayat yang ke-24. Ini peristiwa yang digenapi tahun 70 Masehi. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem, kota suci, akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Jadi sejak tahun 70 memang kenyataannya, saudaraku, sudah beberapa kali saya sampaikan, Yerusalem ini diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan betul-betul menjadi tempat yang hancur, betul, menjadi puing-puing, menjadi sunyi, dan penduduk Yerusalem itu diusir, kalau itu orang Yahudi akan diusir dari kota tersebut. Mengapa? Karena setiap kali ada orang Yahudi ada di Yerusalem, selalu timbul pemberontakan, sehingga penjajah Romawi pusing gitu ya, sehingga akhirnya diambil keputusan sejak tahun 70, kemudian puncaknya yaitu tahun 135, pemberontakan terakhir, yaitu pemberontakan oleh Simon Bar Kokhba yang dianggap sebagai Mesias oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka benar-benar dibantai dan diusir dari kota suci tersebut, sehingga Yerusalem menjadi sunyi. Itu menggenapkan akan apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, ini Tuhan Yesus menyampaikan bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu akan menduduki Yerusalem, menginjak-injak Yerusalem sampai genap zaman bangsa-bangsa itu. Nah, saudara, kami kemarin ada di sana dan kami tahu bahwa ada satu wilayah yang paling sakral dari orang Yahudi, yaitu Temple Mount, Bukit Bait itu ya, bukit di mana diyakini dulu Bait Allah berdiri di situ. Nah, di tempat lokasi itu sampai sekarang masih menjadi bahan pertikaian atau bahan pertentangan, karena secara de jure itu masih dikuasai oleh Yordania. Ya, dan di situ ada dua tempat kudus bagi agama lain ya. Jadi ada dua tempat suci bagi agama lain. Nah, bagaimana saudaraku? Apakah penggenapan dari Lukas 21 ayat 24 ini sudah tergenapi atau sudah terjadi?
menurut saya iya, tapi juga belum lengkap. Karena urutannya Israel merdeka 14 Mei tahun 1948, itu pohon ara bertunas, kemudian Yerusalem direbut oleh orang Israel, oleh bangsa Israel itu tahun 67, dan tahun kemarin ya tahun 2017 mereka mengklaim bahwa Temple Mount sudah menjadi milik kita, tapi kenyataannya belum, saudaraku. Ada satu berita menarik yang kami dengar, penjelasan dari tour guide kami, yaitu waktu Donald Trump, Presiden Amerika yang lalu, itu berkunjung ke Yerusalem, Donald Trump berusaha untuk membagi akan Bukit Bait itu, Temple Mount itu, di mana ada dua tempat suci dari saudara-saudari kita yang agama lain, itu mau dibagi. Karena apa? Karena selain ada dua kubah, yaitu kubah hitam dan kubah emas, itu ada satu kubah lagi ada di pinggir yang namanya the Dome of the Tablet. Nah, mengapa namanya Dome of the Tablet? Nah, karena diyakini di tempat itulah ada tablet atau tablet itu loh batu yang ada di dalam, yang disimpan oleh Musa dulu, itu loh batu yang ada di dalam tabut perjanjian. Makanya kubah itu disebut, kubah kecil saudaraku, kubah kecil itu disebut Dome of the Tablet. Jadi karena keyakinan itulah, maka Donald Trump mencoba menjadi fasilitator dan mencoba mengusahakan supaya ya sudahlah, bagiannya umat agama lain itu yang di sini, yang bagian sini ini kembalikan kepada orang Israel. Karena apa? Karena ada ayat firman Tuhan di kitab Wahyu. Nah, ini tafsir saudaraku ya. Kitab Wahyu 11 ketika berbicara tentang bait Allah yang diukur itu, coba saudara saya bacakan ya. Judul perikopnya Dua Saksi Allah ya. Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur, rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, rupa-rupanya Donald Trump entah dapat informasi dari siapa, itu meyakini bahwa yang penting itu adalah tempat atau ruang, lokasi tempat ruang Maha Kudus, yaitu ada di Dome of the Tablet itu, saudaraku. Nah, itu memang sekitar beberapa puluh meter dari kubah emas itu, saudara, atau Dome of the Rock itu. Itu mau dibagi dua, dan untuk itu dia dapat setoran uang dari Arab, saudaraku ya, dari Raja Arab, itu jumlahnya udah nggak masuk akal lah, jumlahnya miliar dolar, saudara. Nah itu, untuk ngurus itu. Dan nanti mau dibangunlah akan bait Allah yang tanpa halaman. Karena ini, ayat ini begitu, saudara. Tapi ternyata belum berhasil, karena rabi-rabi Yahudi belum menyetujui atau belum meyakini bahwa lokasi tempat dari tabut perjanjian itu tersembunyi di bawah tanah itu ada di Dome of the Tablet itu. Mereka nggak mau percaya akan hal itu. Mereka tetap meyakini bahwa ruang Maha Suci itu lokasinya ada di
Dome of the Rock, yaitu kubah emas itu ya. Kalau saudara lihat gambar Yerusalem itu ada kubah emas ya, Dome of the Rock gitu ya. Jadi ini usaha-usaha saudaraku ya, yang menuju akan kegenapan akhir zaman. Jadi ada kemerdekaan Israel 48, kemudian Yerusalem sudah ada dikuasai oleh bangsa Israel, tetap lokasi Bait Allah belum ditentukan. Masih kontroversi, saudara. Nah, itulah yang kemudian dikatakan bahwa karena gagalnya perjanjian atau gagalnya usaha untuk membagi wilayah itu Temple Mount itu menjadi dua, maka lobi Yahudi di Amerika menggeser posisi dari Donald Trump sehingga Donald Trump dikalahkan oleh Joe Biden, katanya, saudaraku ya. Jadi bagaimanapun juga kita tahu bahwa akhir zaman sudah sangat dekat. Karena begitu Bait Allah berdiri, itu tanda nanti Antikris akan mendeklarasikan diri di Bait Allah tersebut. Dan pembangunan Bait Allah, saudara jangan pikir butuh waktu tahunan. Mereka canggih sekali ya. Mereka bisa membangun itu dalam waktu yang sangat singkat. Karena teknologi pembangunannya sudah sangat modern. Nah, saya akan ajak Anda bicara tentang akhir zaman, satu ayat yang lebih penting dibandingkan tanda-tanda yang ada di Israel saja, yaitu apa? Bagi kita, karena ini menyangkut akan tugas kita. Matius 24 ayat yang ke-14. Setelah digambarkan ada siksaan, ada aniaya, dan kalau saudara, jangan hanya di Indonesia, tapi saudara perhatikan bagaimana nasib dari saudara-saudari kita yang ada di Syria, yang ada di Irak, itu ya, orang Kristen di sana sudah membayar dengan nyawanya, saudaraku ya, mereka dibantai. Nah, setelah bicara tentang kengerian pembantaian dari orang-orang percaya, murid-murid Kristus, orang-orang yang menjadi milik Tuhan, para martir berguguran, ayat 14 dari Matius 24, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, kita tahu bahwa tanda tiba kesudahannya itu harus didahului dengan kegenapan Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Saya ingin sampaikan saudaraku, hari ini sedang terjadi, yaitu bahwa Injil kerajaan, kabar baik tentang Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, ini sedang diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Mengapa demikian? Karena sekarang dunia terhubung oleh internet. Jadi tidak ada seorang pun yang berkata bahwa saya tidak bisa atau belum pernah mendengar Injil. Kalau di tangan mereka ada handphone, kalau di rumah mereka ada komputer dan terhubung dengan internet, maka mereka bisa mengakses kepada Injil. Dan ini adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat bagaimana Injil itu sampai kepada pribadi-pribadi yang rindu mendengarkan kabar baik itu. Nah, berita Injil akan sampai pada segala bangsa, itu adalah hari-hari ini. Saya ingin sampaikan, saudaraku, sebelum nanti kita berdoa sama-sama ya. Indonesia saja, saudara ya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. Wah, dahsyat ya. Menurut laporan WA Social, itu ada satu badan, terdapat 2004,7 juta atau 73,7% dari populasi pengguna internet di Indonesia per Januari 2022.
Jadi kalau sekarang sudah meningkat lagi, saudaraku ya. Sudah setahun ini pasti ada peningkatan. Nah, dirinci saudara, pengguna sosmed, semua sosmed itu dihitung secara kasar, acak 191,4 juta orang yang menggunakan sosmed. Itu 68% dari populasi. Kemudian pengguna YouTube. Nah, saya ingin sampaikan bahwa YouTube sebagaimana saudara saat ini mengakses akan renungan Suara Gembala ini, itu jumlah total dari pengguna YouTube di Indonesia itu 139 juta. Nah, di YouTube inilah kesaksian-kesaksian tentang Injil Yesus Kristus Tuhan, berita kebenaran firman, berita kabar baik disampaikan. Saudara mungkin berkata, tapi ada juga yang ngaco-ngaco, Pak, yang menyesatkan. Iya, sejak zaman dulu juga ada kabar baik yang benar, ada juga kabar penyesat. Sejak dulu, saudaraku. Tapi kita tidak usah cemas karena ada Roh Kudus. Ada orang-orang pilihan yang oleh Tuhan nanti akan mendengar kabar baik yang benar. Maka dari itu kita aktif, saudara. Aktif dengan mengisi YouTube. Kita nggak tahu siapa yang akan mendengarkan akan kabar baik yang kita sampaikan. Dan berita Injil ini sampai kepada masyarakat yang pengguna Facebook. Facebook itu 129,85 juta. Belum lagi Instagram. Sekarang Instagram juga dipakai untuk memberitakan Injil Kerajaan ya. 99,9 juta, hampir 100 juta loh saudara, Instagram. Saya nggak pernah buka Instagram, tapi orang lain pada buka Instagram. Saya jarang buka FB, tapi orang lain aktif di FB. Saya lebih banyak di YouTube, saudara. Nah, ini masing-masing ini kan saling melengkapi, saudara. Hampir semua penduduk Indonesia ini itu sudah mendengar akan apa yang disampaikan oleh sosial media ini. TikTok ini yang nyodok belakangan, saudaraku, yang singkat-singkat, pendek-pendek. Kita masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu lagu Tuhan Yesus tidak berubah itu menjadi viral di TikTok. Dan orang-orang dari agama lain yang tidak mengenal Kristus itu mendengar akan nyanyian itu. Kalau Roh Kudus bekerja, orang bisa bertobat hanya dengan nyanyian itu. Jadi sekarang demikian terbukanya akan Injil itu, menggenapi akan ayat 14 dari Matius 24. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, kalau sudah semua mendengar, ada terima, ada yang menolak, yang menerima diselamatkan, yang menolak binasa, Tuhan akan datang. Kesudahan segala sesuatu akan tiba. Jadi doakan agar sosmed semakin efektif dalam menyuarakan kebenaran Injil bagi mereka yang belum mengetahui kebenaran. Dan kita juga terbeban, saudaraku, nanti kita berdoa ya, bagi para YouTuber Kristen atau yang disebut para apologet, agar tidak nyimpang dari sasaran panggilan mereka aktif di YouTube ini, saudara. Pertama, mereka tidak menjadikan YouTube itu sekedar mau ngisi konten untuk dapat monetasi. Itu supaya dijauhkan, meskipun kalau ada berkat tidak ditolak ya. Tapi sasaran utamanya bukan mencari viewer. Saya melihat ada para YouTuber Kristen yang suka tiru-tiru dengan dunia, menjadi serupa dengan dunia, yaitu apa? Clickbait. Clickbait itu adalah mereka bikin judul-judul yang bohong, nggak nyambung dengan isinya. Jauhkan kiranya dari para YouTuber Kristen. Kita doakan, saudaraku, supaya para YouTuber Kristen ini benar-benar menyampaikan akan
apologetika atau pertahanan iman, karena ada banyak fitnah tentang iman Kristen. Fitnahan-fitnahan itu harus dijawab dengan penuh kasih, lemah lembut, dan sopan, ya saudaraku ya, dengan hati nurani murni. Supaya yang mendengar beroleh kasih karunia, itu penting sekali. Dan kita doakan supaya jangan sampai ada pertengkaran lewat sosmed di antara hamba Tuhan, karena itu menjadi kesaksian buruk. Disorai, dikeploki saudaraku oleh mereka-mereka yang nonton, yang tidak suka dengan kekristenan. Disorak, mereka sorak-sorai, karena antara hamba Tuhan satu menyesatkan hamba Tuhan yang lain. Kalau ada yang nggak benar, ada yang nggak cocok, japri saja saudara. Atau kalaupun menyampaikan ketidaksesuaian bukan dengan kata-kata makian, bukan dengan emosi, tapi dengan kasih. Demikian saudaraku, saya akan ajak Anda di awal tahun ini berdoa bagi kegenapan Matius 24 ayat 14 ini. Karena di Israel kegenapannya sudah sangat dekat, saudaraku. Ya, tanda-tandanya sudah sangat dekat. Pun secara umum sebagai gereja Tuhan juga harus menyadari bahwa waktunya sudah dekat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk sosial media yang Engkau pakai akhir-akhir ini sebagai alat untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Tuhan, kami berdoa untuk 191,4 juta jiwa di Indonesia ini yang menggunakan sosial media, baik WA, baik apapun sosmed, YouTube 139 juta pengguna, Facebook 129,85 juta, Instagram 99,9 juta, TikTok 99,1 juta. Itu pun adalah data awal tahun lalu. Tuhan, kalau tahun ini pasti datanya bertambah. Kami memberkati semua pengguna sosmed tersebut, supaya kasih karunia-Mu menjamah mereka, sehingga mereka tidak mengakses akan berita-berita yang bohong, berita-berita yang hoax, berita-berita yang menyesatkan, tapi biar kabar baik itu boleh sampai di telinga mereka. Kami berdoa supaya para YouTuber Kristen, para hamba-hamba Tuhan yang memakai akan sosmed untuk memberitakan Injil tidak terjebak untuk saling berperang satu sama lain, tetapi mereka fokus kepada jiwa-jiwa yang belum mendengar kasih karunia Tuhan Yesus, dan mereka boleh beroleh kasih karunia oleh pemberitaan Injil itu. Jauhkan dari pertengkaran, kalaupun harus ada perbedaan pendapat, mereka tetap melakukannya demi kasih. Tuhan, pertengkaran lewat sosmed yang terjadi itu adalah tanda ketidakdewasaan. Tuhan, ampuni. Dan itu menjadi sebuah presiden buruk bagi mereka yang mendengar yang bukan dari tubuh Kristus. Tuhan, tolong dan ampuni. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2023 ini. Kami percaya Engkau akan terus bergerak sehingga oleh kuasa Roh Kudus-Mu kegenapan Matius 24 ayat 14 ini akan jadi dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.